Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan pada bangunan gereja GBI Basilia Kris Katedral yang terbakar Senin pagi. Proses pendinginan dilakukan hingga sore hari untuk mencegah kembali munculnya api. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk proses pemadaman hingga pendinginan. Polisi dari Resor Tangerang Selatan memeriksa 6 saksi mata kebakaran gereja GBI Basilia Kris Katedral. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk menyelidiki penyebab kebakaran gereja yang terjadi pukul 6 pagi. Saat ini kita sudah periksa 6 saksi, sedang dalam pemeriksaan. Kerugian berapa? Belum bisa ditafsir. Saya kira itu dulu ya yang bisa kita sampaikan. Dugaan awal. Dugaan sementara, Pak? Dugaan masih dalam penyelidikan kita, ya. Korsleting bukannya Nanti setelah selesai kita lakukan penyelidikan, kita akan sampaikan ke rekan-rekan sekalian apa penyebabnya. Sebelumnya pada Senin pagi api menghanguskan lantai atas gedung GBI Basilia. Kebakaran terjadi pukul 6 pagi yang diawali dengan bunyi alarm dari pendetektor api. Saat diperiksa api sudah mencapai atap gedung. 3 mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Video amatir ini viral di media sosial. Sejumlah remaja yang membangunkan sahur justru merusak rumah warga di kawasan Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Diduga perusakan rumah warga dipicu keluarga pemilik rumah yang mengadukan adanya tarawih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui media sosial. Pengurus RW sangat menyayangkan adanya perusakan rumah warga. Pihak pengurus lingkungan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Setelah beberapa menit ada laporan itu, saya langsung menuju TKP di sana. Memang udah berantakan semua. Coba saya kondisikan supaya tidak terlalu ini, kita bersihin semua pada saat itu. Muncul lagi arak-arakan yang tadi emang udah ngamuk di situ, kita bisa cegah alhamdulillah. Ya. Nah, upaya kita setelah itu sudah mendinginkan suasana sampai kita mengusir mereka untuk segera kembali ke rumah. Pihak lingkungan menjamin bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, aya penolakan Abi ya. Penolakan terhadap ambulans yang diduga membawa jenazah pasien corona masih saja terjadi. Kali ini penolakan terjadi di Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Astagfirullahaladzim. Dalam video amatir yang viral di media sosial, kerumunan warga menutup jalan dan meneriaki petugas medis. Belum jelas mengapa warga menolak ambulans, namun diduga karena warga khawatir tertular virus corona. Kini jenazah sudah dimakamkan di pemakaman keluarga. Petugas menyatakan bahwa jenazah bukanlah pasien corona, melainkan karena sakit lambung kronis selama setahun. Setelah dinyatakan sembuh dari virus corona, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali beraktivitas dengan menggelar konferensi pers mengenai larangan mudik. Budi juga mengikuti rapat kabinet terbatas melalui video conference. Nah, turunan dari Presiden itu adalah risalah rapat. Dinyatakan Kemenhub diperintahkan untuk mengatur tindak lanjut dari penanganan COVID dan larangan mudik. Oleh karenanya, kami support dan tegak lurus membuat 2 Kemenhub, yaitu 18 tahun 2020 dan 25 tahun 2020. Nah, oleh karenanya semua ini dikoordinasikan oleh Pak Menko, karena Pak Menko adalah al-entrin. Saya sudah 1 minggu ini mensupport Pak Menko dan semuanya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan terjangkit COVID-19 pada 16 Maret 2020. Budi Karya tercatat sebagai pasien ke-76. Sejak saat itu posisinya diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Perhubungan ad interim. Budi Karya pulang setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat
Gatot Subroto pada 15 April 2020. Setelah pulang dari rumah sakit, Budi Karya melakukan isolasi mandiri sebelum akhirnya kembali aktif di kabinet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.